Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kami wabil khusus kepada Komandan Lanut Landasan Udara Jenderal Besar Sudirman, Letkol Naf Janur Yudo Anggoro MTR Han beserta Ibu Dias Janur Yudo Anggoro dan ketiga anaknya ya, satu putri, dua putra, yang semoga Allah jadikan anak yang solih-solihah, terbakti, ahli ilmu, ahli agama, ahli Al-Quran, jadi cahaya bagi umat insyaallah. Dan ayah, ibu, bunda yang dirahmati Allah, yang izin saya belum sanggup menyebutkan namanya satu persatu karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut oleh si Koko ya. Si Koko mah gini aja ya. Alhamdulillah bisa diizinkan ngaji bareng di sini. Tidak ada yang kebetulan. Semoga pertemuan ini bisa membuat kita tambah dekat dengan Allah insyaallah. Sambil nanti kita juga akan menutup doa, mendoakan sekaligus katanya perpisahan nih dengan Pak Letkol untuk sertijab dan nanti lanjut ke amanah selanjutnya ya. Makanya tema yang diambil permintaan dari Bunda bahwa semua orang itu pernah salah. Betul ya, karena memang Allahnya sendiri berfirman di Quran surat ke-35 surat Fatir ayat ke-45. Ini juga ayat yang jadi kabar baik, kabar gembira bagi siapapun yang ngerasa kayaknya saya punya salah ya. Kepada siapapun, wabil khusus kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Ini kata Allahnya nih ya. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, kontan balasannya segera saat itu juga, maka kata Allah tidak akan tersisa makhluk yang bergerak bernyawa di muka bumi ini. Kosong, habis. Sehingga maknanya kan dua. Satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun ternyata layak kita itu dimatikan ya. Tapi pertanyaannya kan, loh, kenapa masih rame begini? Masih begitu banyak manusia miliaran di planet bumi ini. Kenapa masih banyak? Kata Allah, walakin akan tetapi yu'akhiruhum, diakhirkan untuk mereka. Sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi kalaupun akhirnya ngelihatnya pakai dua sudut pandang ya. Kalau ke diri sendiri, mungkin kita akan pernah ngerasain ada waktu di mana ya Allah, saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Tahu ini teh salah, nggak boleh dilanjutin, harus berhenti, bakal jadi keburukan. Terus di hati itu ada ngerasa, Allah munafik, ntar juga balik lagi. Kepalan basah nyemplung aja sekalian, sok-sokan ya. Atau kadang dengan cara yang lebih lembut, saya tuh layak nggak ya diampunin sama Allah? Hati-hati ya. Perasaan seperti itu was-was syaiton, bukan dari kerendahan hati ya. Karena setan nggak suka kita tobat, tapi setan juga nggak mungkin mencegah kita tobat. Contoh, aduh saya pengen sholat tobat, saya sadar punya salah, ambil wudhu gak mungkin kita digebugin di tempat wudhunya. Setannya udah standby, nyekek dari belakang, nendang dari belakang, dicekek, dijambak, ditinju, enggak, dicubit ginjalnya, enggak mungkin ya. Terus gimana cara dia ngalangin? Kasih aja was-was. Allah sok-sokan tobat, ntar juga balik lagi, munafik lah, ntar diomongin orang dan lain-lain. Tenang aja, karena dia nggak bisa apa-apa ya. Maka kalau ke diri, ingatnya ayat yang tadi, ya Allah,
Berdasarkan ayat tadi, maka kalau memang Allah sudah gak ada niatan untuk ngampunin saya, berdasarkan ayat tadi, harusnya saya udah mati waktu lagi maksiat. Tapi kenapa ini udah maksiat berapa kali masih hidup aja? Berarti Allah nungguin tobat saya. Gitu aja. Ya. Karena sekali lagi, kalau memang Allah udah kepalang benci sama kita, selesai. Dimatiin waktu lagi maksiat saat itu juga selesai, bisa. Gampang, mudah demi Allah. Kenapa masih hidup? Tadi Allah nungguin, ya. Kok ntar diomongin sok-sokan, sekarang nongkrongnya di pengajian, Instagramnya juga ku tengok sekarang postingnya hadis-hadis, sok alim, sok soleha. Pernah ada yang ngomong kayak gitu? Nah, jawab aja, ikut ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen, belum tentu jadi. Bisa bakal jadi nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya enggak. Ya udah, namanya ge hamba, cuman disuruh ikhtiar. Tapi yang saya tahu, kalau emang Allah nggak pengen ngampunin saya, udah dimatiin saya dari dulu. Udah weh, ikhtiar weh, nurut. Ya. Nah, kita nggak pernah disuruh nentuin takdir. Contoh ya, pengen nyumbang buat masjid, belum jadi masjidnya, meninggal sebelum masjidnya jadi, tetap ada pahalanya. Nggak mungkin pas meninggal kita diperlihatkan buku amalan kita, dicek, ya Allah ini perasaan saya waktu itu sedekah buat bangun masjid, ya kan masjidnya belum jadi belum dikasih pahalanya. Nggak mungkin ya. Jangankan pas duitnya keluar, baru juga niat, duitnya masih di kantong, pengen ngasih buat masjid itu, udah jadi pahala itu. Ya. Nggak nunggu jadi, repot amat kalau misalkan harus nunggu jadi dulu. Kalau ternyata kiamat duluan sebelum masjidnya jadi, di cancel semua tuh pahalanya, nggak mungkin. Ya. Tenang aja. Itu kalau ke diri ya aman. Kalau ke orang lain ngelihatnya berarti misalkan, kok saya ngelihat orang itu maksiat loh, bahkan direkam, nih ada rekamannya. Terus kita naudzubillah bertanya, ini orang kayak gini kok nerakanya belah mana? Naudzubillah. Ya. Maka berdasarkan ayat tadi bisa dilihat dengan sudut pandang, tanya aja, orang yang tadi kamu rekam, kamu lihat lagi maksiat, masih hidup nggak sekarang? Masih hidup sih. Oh ya udah, berarti kata yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu tuh yang pasti di neraka, yang nggak akan diampuni. Yang ngomong aja layak dihukum oleh Allah. Enak ya? Tenang. Kabar baiknya, Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuman benci dosa. Ya. Allah nggak pernah benci orangnya, Allah cuman benci perbuatannya. Kalau memang yang dibenci orangnya, ya Allah punya jutaan alasan untuk matiin kita kapan aja. Tapi masalahnya Allah nggak pernah benci orangnya, tapi perbuatannya, dan perbuatan bisa berubah. Makanya tadi dipertegas, bukan Allah nggak pernah benci pendosa, tapi benci dosa. Ya dosa bisa tobat insya Allah, diampunin nggak kok? Kalau Allah emang udah nggak niat ngampunin, udah dimatiin kita waktu itu lagi maksiat. Sederhana, tobat itu akan masih bisa diterima sebelum nyawa sampai kerongkongan. Ya, salah mah pasti. Ya, cuman yang unik, setiap kali orang itu berbuat salah, lalu tergelincir kepada masalah, musibah, kadang kita suka salah fokus. Yang lebih sibuk fokus dipikirin adalah gimana caranya masalah ini selesai, nama saya jadi baik lagi. Contoh ya, artis selingkuh misalkan, viral. Yang dipikiran dia apa? Gimana caranya netizen mencintai saya lagi? Gimana caranya saya lolos dari masalah ini? Gimana caranya nama saya jadi baik lagi? Padahal apa yang lebih penting dari itu semua? Yang harus lebih kita pikirin adalah gimana caranya gara-gara ini Allah jadi ampunin saya. Ya punten ya, selingkuh viral, terus misalkan ternyata namanya bersih kembali, yang nuduh selingkuhnya ternyata mencabut kembali tuduhannya, namanya kembali bersih, netizen kembali follow, kembali memuja-muji.
tapi nggak diampunin sama Allah, meninggal, repot. Meninggal masih bawa dosa, ya. Tapi misalkan sampai meninggal ternyata dia dihujat orang, tapi gara-gara itu dia jadi diampunin Allah, meninggal, dia tuh bisa jadi yang paling berjaya. Suka salah fokus kita, naudzubillah. Gimana caranya nih masalah beres? Kadang durasi masalah itu seiring dengan banyaknya dosa-dosa kita yang terbersihkan, ya. Cuman kenapa kita stres menderita? Ya kitanya sih memang meletakkan bahagianya di yang aku suka, bukan yang Allah suka. Contoh, bagi orang yang sukanya dengan komik, hobinya ngumpulin buku-buku komik, dia punya 8 lemari di kamarnya, hilang 1 aja nangis, itu ngejerit luar biasa, ya. Tapi ada temennya sama punya komik 8 lemari, tapi warisan dari bapaknya, dan emang hobinya bola, futsal, nggak suka komik, hilang 1 lemari, biasa weh, tenang aja, ya. Karena memang bukan itu bahagianya dia tuh, bukan di ngumpulin dulu komik, ya. Tapi kadang sederhana kalau pengen lihat, ya, kok dia sholat sih, Islam sih Islam, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, pas kehilangan jabatan baru nangis. Oh, itu beda, ya. Oh, dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, tapi waktu hilang duit, wah ngejerit-jerit. Ya kelihatan berarti ya bahagianya di mana. Dan itu yang bikin kita lama-lama jadi lemah, gampang stres, gampang menderita. Punten ya. Sebelum kita punya segala macam keinginan itu, contoh waktu kita masih anak-anak. Jujur, lebih mudah bahagia anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak mah bahagianya kadang tanpa alasan, ya. Ngelihat semut, ngelihat hewan aja, ada cacing, ya seru sendiri, ya. Nyanyi nggak jelas ditepuk tanganin, girang, ya. Padahal kalau dipikir lagi pengetahuan, dari segi ilmu nih, pengetahuannya anak-anak dan pengetahuannya orang dewasa lebih banyak siapa? Dewasa. Uangnya anak-anak sama uangnya orang dewasa lebih banyak uangnya siapa? Dewasa. Kecuali Rafathar sama Cipung katanya, ya. Mereka nggak request juga lahir di keluarga yang itu, ya. Terus ya udah, kenapa kita lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Padahal uangnya banyakkan kita, ilmunya banyakkan kita yang dewasa. Ya, sederhana ya. Di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Kita makin gede, makin meletakkan banyak pesaing di hati kita. Wah, begini ya rasanya punya jabatan, enak. Begini ya rasanya punya uang, enak. Begini ya rasanya viral, populer, enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Tahu-tahu. Makanya kalau di kota besar tuh suka ngelihat ada orang ngambek. Gak usah bicara gaji, ada pengusaha itu stres, suntuk, diajak ngobrol, kenapa? Omset gua bulan ini cuma 18 miliar bro. 18 miliar kok sedih? Di luar ada yang lapar loh. Ya iyalah, biasanya juga tiap bulan minimal 20 miliar, ini kurang nih 18 miliar, turun 2 miliar, pusing gua. Ya, Masya Allah, ya. Ya udah, karena ada ilah lain di hati. Bukan berarti nggak boleh punya, enggak, mangga, silakan punya. Tapi kalau misalkan sampai jadi pesaing Allah, ini yang repot. Ya, karena aslinya segala hal yang kita terima itu judulnya aslinya tuh masih ujian, belum jadi nikmat. Baru jadi nikmat sederhana kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Contoh, ya. Ini kan berarti, ini ibu-ibu udah pada bersuami semua kan dia? Ada yang jomblo bu? Nggak ada ya? Udah bersuami semua. Tenang bu ya, saya nanya kayak gini bukan pengen nafkahin, bukan ya. Jadi cuman nanti menentukan contoh yang akan saya bahas aja ya. Contoh ya. Ibu di WA sama suaminya misalkan, ya. Istri. Boleh kan? Istri ya. Kenapa suami? Jangan suzon dulu ya. Iya begini uang belanja kayaknya harus naik nih 30 juta. Insyaallah. Sebelum beres 30 juta itu setiap minggu ya bu ya. Insyaallah. Seneng nggak bu?
Insya Allah gampang ya Pak, nyenengin ibu-ibu tuh gampang, tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Ya sok Bu, uang belanja 30 juta per minggu nikmat bukan? Ujian. Tadi kan udah dibilang ya, ulangi ya, uang belanja 30 juta per minggu nikmat bukan? Tapi bisa jadi nikmat kan? Bisa kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, sedekahnya tambah banyak, wakafnya, infaknya, dan lain-lain. Tapi kalau uangnya, coba, uang akhirnya banyak tapi dipakai maksiat, itu belah mana nikmatnya? Wakafnya, infaknya, dan lain-lain. Tapi kalau uangnya, coba, uang akhirnya banyak tapi dipakai maksiat, itu belah mana nikmatnya? Bukan gara-gara nggak punya duit. Contoh ya, saya misalkan ngasih uang 100 ribuan 5 lembar ke ibu moderator misalkan ya, Bu, 500, cepet-cepetan 5 nih, alhamdulillah makasih kok gitu ya. Tapi ibu ngelihat sekeliling, kenapa yang lain 10 lembar, saya doang yang 5 lembar, ngambek dia. Padahal tadinya seneng ya. Sehingga padahal yang lain 10 lembar pada dipakai maksiat, cilaka, nggak sempat tobat lagi sebelum wafat. Sedangkan beliau dapatnya memang cuma 5 lembar, tapi dari awal udah berniat, ya Allah nanti kalau saya dapat 500 ribu pengen ikut wakaf misalkan. Iya, ya gitu aja. Jadi apa, tergantung jadi apa ya. Karena iyalah bismillah ya, akan selalu kita pernah lihat, akan selalu pernah kita temukan yang ada orang yang uangnya lebih sedikit dari kita, kok dia lebih ceria ya, lebih bahagia. Sedangkan ada orang yang uangnya jauh lebih banyak dari kita, kok dia lebih sering stres, menderita ya. Kadang Allahnya juga adil gitu ya. Yang memang penghasilannya standar bahkan di bawah UMR, itu kalau sakit apapun pakai biogesik juga sembuh ya. Tapi kalau yang memang udah penghasilannya luar biasa, itu kalau nggak berobat ke Penang, ke luar negeri, nggak sembuh-sembuh anehnya. Ya. Kadang mah nggak usah pakai obat, modal koin sama baby oil, gosok di punggung, kerok ya. Pengobatan tradisional. Yang lain mah ada yang nyampe ginjalnya dari robot ya. Luar biasa. Wah, pakai alat-alat canggih ya. Enggak lah, gitu-gitu aja aslinya ya. Maka kadang suka ngerenungin ya, saya suka ngeliatin orang, lucu-lucunya orang, hikmahnya Masya Allah. Sampai kalau misalkan ada yang pengen banget jadi kaya gitu ya, alasannya cuma satu. Kenapa? Karena belum pernah kaya. Penasaran doang aslinya. Makanya ada istilah OKB, betul? Apa OKB? Orang kaya blow on ya. Karena penasaran doang. Contoh, kok kan uang banyak bisa beli makanan, lihat yang lain cuma sebungkus, saya bisa beli 1000 bungkus. Yang udah kaya asli sadar, emang perut saya muat 1000 bungkus? Enggak. Kan bisa dibesokin, emang besok belum basi. Kan bisa diangetin, emangnya lebih enak daripada beli baru kalau diangetin. Terus gimana udah kepalang beli banyak, coba gerak bagiin. Lihat syukurnya orang, terima kasihnya orang, itu beda ngefek ke hati ya. Lagian iyalah jujur-jujuran ya, ibu ini seumur udah hidup sejauh ini nih, insya Allah udah nyobain makan macem-macem ya. Jujur lah Bu ya, tempe bacem yang nyaris basi sama daging steak tenderloin, daging wagyu import seporsi 800.000, bedanya di mana? Bedanya di sini 5 cm dalam sini dah. Kalau dia cadel berarti 3 cm. Iya, ya. Begitu udah ketelan lewat sini, masuk ke dalam perut, emang beda kenyang makan tempe sama kenyang makan daging? Waduh, Bu. Apalagi yang lebih sama, metune podo mambu. Nah, keluarnya sama-sama bau, ya. Nggak ada, ini makanan kenapa mahal begini Pak? Oh iya, nanti keluarnya wangi kok. Enggak, asli bau ya. Itu sepatu ibu, baik yang 50.000 sampai yang 50 juta tetap bau kaki Bu ya. Beneran ya.
Sampai orang bilang kebutuhan manusia cuma 3 dulu waktu zaman kelas 3 SD atau pelajaran IPS, ingat. Sandang, pangan, papan, atau primer, sekunder, tersier. Tahu nggak ada kebutuhan yang keempat? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Pegel, luar biasa ya. Ah, masa iya kok, apa buktinya? Lihat kaki kita berapa? 2 kaleng ya. Udah gitu berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Nah, ntar yang punya 50 pasangnya komplain, emang kenapa? Saya belinya nggak ngutang, nggak nyuri, halal uangnya. Emang nggak boleh? Nggak ada yang bilang nggak boleh dari tadi juga. Tapi kalau belinya buat diakuin makhluk, pegel. Calon mertua tuh lagi di masjid, apa? Dandan, ambil sepatu baru, ya saking barunya kok sempit ya. Ternyata plastik yang ganjel di dalamnya belum dikeluarin. Sepatu baru kan ada gitunya ya. Dan sebagus-bagusnya sepatu demi Allah nggak akan masuk ke dalam karpet masjid tuh. Pasti parkir di depan. Dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut. Ya. Silakan kejar keutamaan safnya para malaikat, saf paling depan ya. Ah enggak, saya dekat pintu aja. Allahu Akbar. Masih ada. Sami Allahu liman hamidah. Ya gitulah ya, manusia teh lucu-lucu ya, alhamdulillah. Udah gitu pulang hujan, becek, tanah, kotor, sepatu putih, jujur ya. Tetap dipakai kotor-kotoran apa dijinjing? Dijinjing ya. Karena hujan itu fasilitas dari Allah untuk mengetahui kualitas barangnya ibu-ibu ya. Kualitas tes ya. Kalau hujan terus tasnya dipakai nutupin kepala, berarti tasnya jangan bilang murah, ekonomis gitu ya. Kan beda murahnya Raffi Ahmad sama kita ya. Kalau mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti mungkin bukan tasnya mahal Bu, cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Ya gitu aja lah. Jam tangan apa fungsinya? Lihat waktu, berarti jam dinding bisa ya. Kan nggak mungkin di tangan. Oke, kita beli ke pasar. Saya pernah nemu yang gambarnya Dora itu 35 ribuan ya. Bisa nggak buat ngelihat waktu? Bisa ya. Tapi di Jakarta ada jam tangan 5 miliar aja. Di Purbalingga beli rumah 500 juta masih dapat nggak Bu? Dapat ya. Bahkan jam tangan bisa 10 rumah di sini Bu. Insya Allah luar biasa. Kalau mobil mahal saya masih ngerti ya. Karena mobil mahal itu biasanya larinya lebih kencang daripada yang murah. Ini kalau jam tangan mahal, emangnya muternya lebih cepat daripada yang murah. Jam tangan Bapak itu 5 miliar, apa kelebihannya apa? Oh ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Rusak berarti Pak ya. Ya itulah ya. Udah semua orang pernah ada masanya. Dulu juga kita tapi dengan satu alasan yang sama ya. Kalau kita renungin, ada orang yang mohon maaf dia akhirnya selingkuh katanya karena mungkin bisa membahagiakan. Ada yang mencuri karena dia pikir mungkin uangnya bisa bikin dia tambah bahagia. Ada yang ingin mengejar posisi setinggi-tingginya di perusahaannya karena mungkin dengan posisi setinggi mungkin bisa ngasih kebahagiaan. Intinya mas semua pengen bahagia, nggak ada yang pengen menderita. Tapi yuklah, kalau kita jawab survei sederhana ini aja, contoh, bismillah. 1, ingin kita bahagia, selamat. 3, dari lahir sampai detik ini, mari kita jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus kenapa masih lebih banyak kecewa? Ya. Padahal sejauh ini udah fokus aja sama yang kita suka, bahkan sebagian keinginan udah tercapai. Tapi kita kayak masih sulit menderita, ya sudahlah ya. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Nurut aja, bismillah ya. Bukan berarti nggak boleh punya, tapi kalau sudah terlalu cinta nanti repot, bahkan membuat kita lemah.
Sehingga ada yang nanya kemarin ini, kok kenapa orang Islam tuh banyak, negara Islam itu juga banyak, tapi kenapa kita belum bisa ngelakuin apa-apa nih selain baru mengutuk, mendoakan, nggak bisa gitu datang ke sana aksi nyata mencegah segala ledakan-ledakan tersebut. Kenapa? Ternyata ini harus mau nggak mau membenarkan sabdanya Nabi. 14 abad yang lalu beliau udah bersabda, auqamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya akan ada hari di mana kalian itu nyaris dibinasakan oleh orang-orang kafir. Kenapa wahai Rasul? Apakah di waktu itu kami cuma ada sedikit? Oh enggak, kalian banyak. Tapi sebagaimana buih yang terombang-ambing di lautan. Ibu tahu kalau kita ke laut, di air lautnya ada busa-busanya ya. Tapi banyak, tapi nggak ngepek gitu. Nggak bisa nentuin ombaknya mau kemana. Nggak, ngambang aja udah. Banyak sih banyak, tapi ngikut ya udah. Nggak menentukan arah. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena Allah mencabut rasa takut di hati musuh kalian. Kenapa Allah mencabut rasa takut di hati musuh kalian? Karena saat itu kaum muslim terjangkit penyakit. Apa penyakitnya? Disebutnya oleh Nabi dengan kata wahan ya. Wau, ha dan nun. Wahan. Tapi lebih dijabarin lagi, apa itu wahan wahai Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia dan lebih tepatnya bukan takut mati, benci mati. Kalau takut mati itu wajar gitu ya. Kita lagi duduk tahu-tahu ular lewat, refleks langsung menghindar ya, wajar ya. Kan nggak lucu juga mati konyol, masa depan masih panjang malah ngedeketin ular ya kan, malah bisa nyawa melayang ya. Tapi kalau udah nyampe benci mati itu seolah kayak mati itu sesuatu yang harus dihindari, kalau bisa hidup selama-lamanya dan ingin mengumpulkan segala-galanya di sini, nggak boleh mati pokoknya. Oh ini repot ya. Nah, sedangkan padahal kita tahu ya, mau hidup seumur hidup lebih banyak yang nggak terkabul keinginan, tapi Allah ridho, suka, husnul khotimah, aman, selamat, daripada dibalik seumur hidup selalu terjadi segala yang diinginkan tapi su'ul khotimah, na'udzubillah, nggak ada yang mau pasti. Dan kalau kita renungin masalah husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi perkara mati sedang apa. Beda nggak? Beda ya. Mati karena apa sama mati sedang apa. Contoh, kok matinya karena COVID kok, tapi sedang sujud rakaat terakhir, wih luar biasa husnul khotimah. Tapi kalau kita berdoa, di salah satu hadisnya disebutkan, kalau kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah, kita minta husnul khotimah, maka syaitan akan berkata, ini manusia yang cerdas, setan aja ngakuin. Karena udah husnul khotimah mah alhamdulillah, Allah punya kuasa ngampunin segala kesalahan kita yang lain sebelumnya. Tapi tadi bukan mati karena apa, tapi sedang apa. Mati COVID tapi sedang sujud, alhamdulillah. Matinya di masjid, masya Allah keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa ya berarti su'ul khotimah, rugi ya. Udah istilah, tenang aja, kejar yang Allah suka, istilah capek ngejar yang kita suka melulu tuh. Harusnya sudah cukup jadi keterangan jelas bahwa setiap kali kita ngelihat orang sekeliling kok ada ya, dia uangnya lebih banyak tapi lebih susah bahagia, itu aja udah cukup sebetulnya ya. Sedangkan ya Allah, dia makan juga nggak pernah makan yang semahal saya, kendaraan juga nggak punya sebanyak saya, tapi kok sering ceria, hidupnya kayak nggak ada beban ya. Karena emang bahagia tidak dibulak-balikan oleh harta kita, jabatan, nggak tergantung yang punya kitanya, tinggal kitanya nih bahagianya nentuinnya gimana ya. Istilah. Dan apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kalau Allah sudah memaafkan, mengampuni, istilah akan jadi kebaikan yang luar biasa. Bahkan kan salah satu sumber rezeki dari sekian banyak pintu rezeki, salah satunya adalah dari pintu taubat ya. Sampai
di zamannya Imam Hasan Al-Basri itu pernah ada orang datang dengan 3 masalah yang berbeda. Ada yang minta hutang lunas, ada yang minta supaya karirnya melejit, ada yang minta supaya punya keturunan, ya, ada yang minta harta dan lain-lain, ya. Tapi siapapun yang datang masalahnya selalu dijawab dengan satu nasihat: banyak beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Karena ditanya oleh muridnya, kenapa sama semua? Maka akhirnya dijawab oleh beliau, dalilnya ternyata dari Quran surat ke-71, surat Nuh, dari ayat 10-nya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Silakan. Faqultu astaghfiru rabbakum, bertobat kita, ya. Katakan pertobatan kepada Allah, maka nanti Allah akan hadirkan, ya, ke sawah, kebun-kebun, hujan yang lebat, keturunan, ya. Nah, punten. Nah, kadang kita kehalangan. Analoginya gini, ya, contoh. Bayangin semuanya lagi di dalam mobil, nyetir. Ternyata kacanya kotor, tanah semua, ketutup, nggak kelihatan apa-apa. Jujur, nyetirnya jadi tenang apa takut? Gelisah, takut. Takutnya gara-gara apa? Gara-gara jalanannya tidak ada atau karena jalanannya tidak kelihatan? Rak ketok, boten katingal, ya. Jalanannya ada nggak? Ada, tapi nggak kelihatan. Maka sama, kalau kita ada masalah terus kok kayak buntu, ini gimana jalan keluarnya? Punten, bukan karena jalan keluarnya nggak ada, nggak kelihatan aja. Terus gimana biar kelihatan lagi? Ya bersihin dulu kacanya dari tanahnya. Begitu kacanya udah bersih, oh iya depan ada belokan, jadi tahu harus belok. Oh iya depan polisi tidur, jadi tahu harus ngerem. Kalau kita bingung nggak tahu mesti ngapain, ya kadang punten, yuk kita bersihin dulu, tobatin dulu. Ada yang berkata misalkan, saya salah apa kok? Baru nambah dosa baru. Ngerasa diri nggak punya salah kan dosa baru. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, salah satu nasihat yang paling diingat dari beliau adalah beliau pernah berkata, pernah menuliskan, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Gimana kita bisa sepede itu? Misalkan kita udah sholat, jujur, satu aja jawab, sholat kita yang mana yang yakin itu diterima sama Allah dari akil balik sampai detik ini? Bingung juga, nggak tahu jawabnya. Sekalinya maksiat, malaikat nggak pernah ketiduran, kecatat. Sekalinya ibadah, oke, mungkin menggugurkan kewajiban, tapi kalau diterima atau enggak, wallahu a'lam, nggak tahu. Mana dibilang seimbang, mustahil. Karena kalau dibilang seimbang berarti sholatnya 12 jam, berkegiatannya 12 jam, mustahil, ya. Jadi ada hewan koala itu pola hidupnya lucu. Seharinya sama 24 jam, tapi koala itu 20 jam tidur, sisa 4 jamnya makan sama kawin. Nah, koala, kita mah bukan koala, ya. Ya Allah. Masya Allah, ya. Itulah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, apa jatuh? Aman. Nah, ya. Beliau diusir dari surga, ya jujur satu dosanya. Beneran satu. Kalau mau jujur, ketika kita akhirnya pengen cita-citanya ke surga, ya Allah, dosa saya cuma satu nggak ya? Lebih dah asli. Terus gimana nih kalau misalkan sekiranya ada dosa yang belum bisa terampuni, istighfar jarang, rezeki tetap ada tapi ibadah kurang, sholat lupa rakaat melulu, ya, sedekah diirit-irit, terus gimana ceritanya? Ya udah, Allah kasih fasilitas kadang biasanya, tetangga julid, ya, ada masalah dengan teman kerja, ada masalah dengan atasan, ya udah bismillah, fasilitas, nggak apa-apa, ya. Yang bisa jadi gara-gara itu dosa yang tadinya nggak bisa kehapus jadi kehapus. Kan kepahitan cuma dua ujungnya kan, satu gugurin dosa, dua meninggikan derajat, udah cuma dua. Ulangi, satu gugurin dosa, dua meninggikan derajat, udah harus hafal itu, ya. Atau misalkan yang kedua tadi, misalkan Allah pengen angkat derajat seseorang, tapi ya gimana amalan kita segitu-gitunya, tidak seperti para imam besar, misalkan Imam Ahmad bin Hambal contoh, sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat Imam Ahmad.
Kalau beliau sedang sakit, maka sholatnya hanya 150 rakaat. Lagi sakit. Ibadah kurang, tapi Allah pengen angkat derajat gimana? Ya udah dikasih fasilitas. Ada yang ngefitnah. Awal-awal sakit, tapi setelah akhirnya beberapa bulan terbukti namanya bersih kembali, naik derajatnya. Nah, apa-apa biarin. Itu aja asli. Ya. Hinaan orang sama pujian, sama bunyi ember jatuh, harusnya aslinya sama aja ya. Contoh dicaci, Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Enggak, gini-gini aja asli. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba ibu nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Menyeng, ya susah. Gitu aja. Tenang aja. Ya, dipuji juga sama. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Ya. Kadang kita kan juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu teman, terus dia berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda terus ya?" Menurut ibu fakta itu ucapan kayak gitu? Ya, tolong jelaskan secara medisnya itu gimana? Itu tambah muda setiap hari ya. Tapi seneng kita ngedengernya. Apalagi kalau udah lagi di toilet sendirian sambil ngaca. Iya juga ya. Gele ya. Jijik jarene ya. Gila nih ya. Insya Allah. Ya udah seperti itu. Ya. Lagian hati-hatilah, ada udang di balik bakwan ya. Sekarang ada pepatah yang baru ya. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 ya. Ada udang di balik mirong ya, ada udang di balik bakwan. Mujinya juga kadang-kadang nanggung. Ibu usianya berapa sih aslinya, Bu? Ya aku udah 42 tahu. Kok masa kayak 41,5 loh ibu itu. Lumayan Bu ya, setengah tahun ya. Bisa sholat berapa kali itu ya. Gitu-gitu aja Bu, omongan orang sama aja. Dipuji awet muda, umur ibu di KTP nggak ngurang. Dan kita meninggalkan nggak ditanya sudah berapa orang yang muji kamu, enggak. Kamu meninggal udah centang biru belum? Enggak, asli ya. Nggak akan ditanya gitu-gituan, tenang aja. Ya, nanti tunjukkan kita, ya udah di yang benar aja yang Allah suka. Mau tercapai tidak tercapai, ya, berbuat baik juga bukan supaya orang cinta lah, supaya orang bukan supaya dicintain orang, tapi supaya disukain oleh Allah aja. Apa artinya dicintai seluruh makhluk tapi dibenci oleh pencipta makhluk? Repot ya. Segampang kalau udah kayak gitu, enak, sederhana ya. Sambil terus memperbaiki diri. Salah pasti ada salahnya ya, tapi kabar baiknya tadi ya, kalau urusan manusia itu 1000 kebaikan kita bisa hilang gara-gara satu kejahatan. Salah satu diungkitnya sampai belasan tahun, seolah tidak ada kebaikan yang lainnya. Tapi kalau sama Allah kan kebalik ya. 1000 kesalahan kita, ada satu aja amalan yang Allah ridho terima, Allah punya kuasa ngampunin sisanya. Udah paling enak urusan sama Allah. Udah biarin. Sekarang orang mau ngomong apa ya. Kalau emang nasihatnya kritik yang membangun, yang bikin tambah dekat sama Allah, silakan diterima. Tapi kalau cuma omongan-omongan julid mah ya udahlah. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Ya. Kadang juga ada. Ini kayak gini misalkan lagi live ya. Misalkan kadang ada yang menghina, bla 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 bla. Kemarin juga ada yang sampai di-share di story dengan perkataan yang kasar dan yang lain-lain. Saya mikir ya Allah, dia kan berarti nggak suka ngeliatin live ini ya. Tapi dia harus menahan diri melihat sesuatu yang tidak dia sukai demi komen di situ. Udah gitu komennya nggak diraro, nggak diladenin, kan kesel ya. Udah gitu sambil tidak diladenin karena pengen diladenin, akhirnya dia nunggu lagi, ngetik lagi, ngulang lagi, dan masih dikacangin juga. Bete sekali. Orang yang dia hina tetap dapat nikmat, dianya yang ngehina udah dapat dosa, iya, takdir nggak berubah ya. Pegel luar biasa ya. Kadang bisa jadi untan ya, ketika aib kamu digali, dibongkar sama orang itu. Kadang kalau mau jujur, orang ngegali aib itu bisa nyampe begadang.
kurang tidur, kurang makan, besoknya tipes biasanya ini. Ya, kayak Allah ketika dipikir lagi, orang yang akunya cinta kita aja nggak segitunya tuh nyari-nyari aib kita, ngerelain waktunya. Berarti aslinya dia kali itu yang paling cinta sama kita, segitunya. Ya udah, kasih beliin aja kue bolu buat dia. Ya. Tapi akhirnya aib kamu dibongkar sama dia. Ya udah tuh, nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya hidup nyari tepuk tangan melulu? Biarin weh. Dikatain lumayan fasilitas. Apalagi kayak tadi diomongin juga nggak langsung berubah mancung hidupnya, dikatain monyong. Biasa aja, tenang aja. Ya. Lagian kan yang penting apa yang Allah tahu, bukan yang orang lain tahu. Ya. Satu dunia sepakat kita halangin rezeki itu untuk si Koko. Kata Allah memang harus nyampe rezekinya, nyampe, nggak akan kehalangan, nggak akan ketuker. Kan ada nasihat yang keren dari Umar bin Khattab ya, bagi orang-orang yang suka mendengki. Beliau bilang kayak gini, kalau kita nggak terima sama takdir Allah, takdirnya belum tentu berubah, dosa pasti dapat. Tapi kalau kita ridho sama takdir Allah, mudah bagi Allah mengubah takdirnya dan dia dapat pahala dari sabarnya. Coba Bu, udah mah dongkol itu bikin hati nggak enak, pegel, kesel, marah-marah melulu, mood nggak enak, makan yang enak juga jadi pahit, tidur nggak ngerasa nyaman, tapi nggak berubah-berubah takdir, jadi dosa. Aduh, komplit itu mah penderitaannya ya. Giliran terima legowo ya, monggo ya Allah, bismillah, yang penting kau suka. Apalah artinya hidup selalu yang aku suka, atau satu dunia suka tapi engkau tidak suka, repot. Mudah bagi engkau membolak-balikan hati siapapun sehingga aku jadi sulit bahagia. Tapi Allah udah ridho, monggo ya Allah, mau diapain juga. Dan semua diawali dengan yuk menyadari salah kita dulu ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, ketentuan Allahnya pasti akan datang. Tinggal kitanya sedang berada di kebaikan atau tidak ya. Saya sudah dikasih kode ya, silakan disisakan waktu deh. Barangkali ada yang didiskusikan, ditanyakan, dikoreksi atau gimana Bu? Ibu sebetulnya lebih pengen tanya jawab atau foto-foto Ibu ya? Monggo dikembalikan dulu kepada Ustazah moderator kita, MC kita, tafadhol. Syukur kasih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tadi penjelasan dari Ustaz Qom Denis ya. Istilah kita punya kekhawatiran, punya masalah itu mah pasti ya. Dan alhamdulillahnya kita diberikan petunjuk gitu. Dan sungguh logis kalau kita ikutin petunjuk itu, karena misalkan contoh, kalau pengen jadi pemain bola, ikutinnya siapa? Cristiano Ronaldo atau Chef Juna? Cristiano Ronaldo ya, karena dia pernah menangin kejuaraan yang ingin kita menangkan, pernah latihan yang ingin kita ikutin program latihannya, dan nempuh jalan yang kita pengen tempuh lah ya. Nah ini kita mati bakal, bahagia pengen, mulia pengen, sukses pengen, dan semuanya pengen fit dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat ya. Terus contohnya ada orang yang telah menempuh jalan itu terus, tapi kita nggak mau ikutin jalan itu, kan agak lucu ya. Nah tapi ternyata orang-orang yang terdahulu yang dia memang soleh asli, nggak cuman para nabi, entah itu para ulama, sahabat, siapapun itu, apapun yang terjadi dalam hidupnya, ternyata yang dilakuin itu cuman dua. Satu, syukur. Dua, tobat ya. Karena bagi dia sama, dia juga pengen ngejar nikmat, ngejar bahagia, tapi kadang definisi nikmat dan bahagianya kita salah. Bagi kita nikmat dan bahagia itu ketika keinginan kita dikabul. Padahal kata siapa keinginan kita itu baik buat kita. Contoh, anak-anak juga yang terbaik bagi dirinya ngerasa tiap hari kayaknya aku makan permen tuh bahagia. Tapi kalau udah giginya sakit terus masih minta permen, dikasih nggak sama ibu? Enggak. Meskipun si anak marah, ngambek, mamah mah pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa permen nggak dikasih? Tapi kalau ditanya, ibu kenapa nggak ngasih permen ke anak yang sakit gigi? Karena benci atau karena sayang? Sayang ya. Anaknya aja belum ngerti. Mungkin bisa jadi kita yang kayak anak-anak di hadapan Allah, tetap
bersikeras, ya Allah saya pengennya ini, nggak dikabul, padahal itu tidak dikabulnya untuk jadi pertolongan, tapi tetap menderita ya, kekeh ya, bersikeras. Udah yang mereka lakuin cuma dua, kalau nggak syukur taubat, karena syukur itu nambahin nikmat. La in syakartum la azidannakum, Quran surat 14 ayat 7 ya, yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan taubat itu menjauhkan diri dari musibah ya. Dan dicontohi ini Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai salah seorang nabi yang diuji, tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada dirinya dalam ukuran kekayaan, pasukan, gak cuma manusia tapi juga dari kalangan burung, bangsa jin dan lain-lain. Dapat istri ratu juga dari negeri Sabah, Ratu Balkis, yang dengan singgasananya segede lapangan bola terbuat dari batu berlian permata. Dan anak buahnya rebutan, aku bisa mindahin nih singgasananya sebelum engkau berdiri dari dudukmu. Ada lagi anak buahnya yang lain, aku bisa memindahkannya bahkan sebelum engkau mengedipkan mata. Sakti-sakti anak buahnya aja. Dibaca di surat 27 ya, surat An-Naml. Tapi ternyata malah sibuk di ayat 19-nya, malah berdoa, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'amataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, al-ayat. Ya. Malah sibuk untuk, wahai Tuhanku, ilhamkan aku, rezekikan aku untuk bisa bersyukur. Meskipun nikmatnya segitu banyak, tapi saking nunduknya di hadapan Allah, pengen bersyukur aja minta tolong dulu sama Tuhannya. Kita mah kadang udah menikmatnya nggak sebanyak beliau, lupa bersyukur lagi. Perkara sembuh, ya sakit kepala, jujur bu, ibu nyari obat dulu apa nyari Allah? Sakit kepala nih, ibu langsung berdoa ke Allah atau nyari paramek bu? Paramek ya. Padahal yang nyembuhin, tapi begitu sembuh yang dipuji, ini obat emang dahsyat ya. Ya gitulah ya. Malah minta tolong ya. Yang kedua tadi dengan tobat ya, bismillah. Waktu Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga, kan kalau mau jujur mah beliau tuh kayak, kalau kayak kita lagi di kelas nih ya, ada yang ngajak bolos, bolos yuk, udah di kelas, udah siap belajar, bolos yuk. Enggak pengen belajar, apalagi emang nggak boleh bolos disuruhnya. Udah yuk ikut aja bolos, nanti kamu begini loh. Ya udah ikut berangkat. Ternyata kitanya ketangkep. Kita ngomong apa di hadapan Pak Guru? Pak saya mah cuma diajak. Kan? Walaupun ada yang nyeletuk, kenapa mau? Tapi kan kalau misalkan mau ngomong kayak gitu, Nabi Adamnya bisa ngomong di hadapan Allah, ya Allah kan engkau tahu saya mah cuma diajak, kenapa saya juga dihukum? Dia tuh yang ngajak, kan dia racunnya. Apa ngomen kayak gitu? Enggak. Malah berbicara di Quran surat ke-7 diabadikan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 23 ya. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zolim. Sampun, udah ngaku aja kami yang zolim. Dan jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami yang rugi. Udah. Kok tapi kan kita beneran jadi korban. Dikira Allah tidur, tetap ada hitung-hitungannya tuh sama pelakunya. Tenang aja. Karena yang paling penting dari mereka itu setiap kali kejadian sesuatu bukan aku suka atau enggak, tapi Allah suka atau enggak, atau dirinya tambah disukain Allah atau enggak. Itu aja yang sibuk dipikirin. Buat apa seumur hidup seluruh keinginan terkabul tapi Allah tambah benci, rugi. Yang mereka sibuk lakuin, kalau nggak syukur, taubat udah, bismillah. Semoga kita sanggup untuk mengamalkannya, bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ibu sudah jelas? Izin Ustaz, ini dibuka lagi sesi pertanyaan. Cukup maghrib nih. Nanti langsung ditutup doa atau gimana? Lagi ya. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, sekaligus nanti kita mendoakan prosesi dan keberkahan untuk pemimpin kita, komandan, letkol kita. Maka semoga Allah meridhoi pertemuan ini ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabarakahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, sama-sama kami bermunajat untuk selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Anugerahkan kembali kemerdekaan mereka dari para penjajah Zionis Israel itu ya Allah. Cepat selesaikan ya Allah. Kami tidak tega melihat saudara-saudara kami, anak-anak tanpa dosa, para wanita tanpa dosa terbunuh di sana ya Allah. Jadikan siapapun yang kau gariskan harus wafat di sana, kau jadikan syahid dan husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, hamba-hambamu yang belum bisa berbuat banyak untuk saudara-saudara kami di sana ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikanlah ya Allah kemenangan untuk Palestina ya Allah. Bebaskan mereka dari para penjajah dan izinkan kami hamba-hambamu yang di sini untuk bisa jadi hambamu yang tambah takwa kepada dirimu ya Allah. Ya Allah, berkahi siapapun yang hadir di sini ya Allah. Wabil khusus pimpinan kami ya Allah. Selalu berikan beliau kesehatan, keberkahan dalam hidup beliau beserta keluarganya. Semakin kau bimbing langkahnya, semakin kau dekatkan dengan dirimu ya Allah. Semakin amanah, semakin dekat dengan ketakwaan, semakin dekat dengan para ulama, semakin dekat dengan amal salih yang kau terima ya Allah. Dan jadikan tahun depan segala hajat-hajatnya engkau kabulkan ya Allah. Jadikan berikan segala apapun yang beliau inginkan kau mudahkan ya Allah. Ya Allah, semoga dilancarkan segala rangkaian kegiatannya ya Allah. Sertijabnya tahun depannya ya Allah, sehingga bisa sesko TNI untuk jadi kebaikan, jadi umat, jadi cahaya. Anugerahkan kepada keturunannya anak-anak yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ayah ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya datang dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Dikembalikan dulu kepada Sadah, MC dan moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dimatikan dulu, nanti kita ngaji lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesi foto pertama